Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Abdullah Rahman dengan NIM akhir 114. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persiapan lahan kering, basah, dan suboptimal. Lahan kering. Lahan kering adalah lahan yang digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya mengharapkan dari curah hujan. Lahan ini memiliki kondisi agroekosistem yang beragam, umumnya berlereng dengan kondisi kemantapan lahan yang kurang atau peka terhadap erosi, terutama bila pengolahannya tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah. Jenis-jenis lahan kering. Yang pertama ada ladang, tegalan, kebun, pekarangan, dan tambak. Kondisi lahan kering. Sebagian besar lahan kering, tingkat kesuburannya lebih rendah. Tingkat kesuburannya rendah dan sumber pengairan terbatas kecuali dari curah hujan yang distribusinya tidak bisa dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Topografi umumnya tidak datar, berada di daerah lereng dan perbukitan, memiliki tingkat erosi relatif tinggi yang berpotensi untuk menimbulkan degradasi kesuburan lahan. Yang ketiga, infrastruktur ekonomi tidak sebaik di lahan sawah. Keterbatasan biofisik lahan, penguasaan lahan petani, dan infrastruktur ekonomi menyebabkan teknologi usaha tani relatif mahal bagi petani lahan kering. Kualitas lahan dan penerapan teknologi yang terbatas menyebabkan variabilitas produksi pertanian lahan kering relatif tinggi. Pengolahan sumber karakteristik dari lahan kering. Lahan kering beriklim kering bisa dinyatakan identik dengan lahan berbatu. Mengapa demikian? Karena tanah yang terbentuk di daerah iklim basah atau humid yang mengalami proses hancuran iklim sangat intensif menyebabkan tanah berpenampang dalam, berwarna merah kuning, bereaksi masam dengan kejenuhan al tinggi serta kesuburan alami rendah. Sebaliknya, pada daerah beriklim kering, umumnya berpenampang dangkal dan berbatu. Karena keterbatasan air, maka proses pelapukan lambat, sehingga basa-basa masih berada di lingkungan tanah. Dan hal ini menguntungkan dari aspek tingkat kesuburan tanah yang relatif baik dari kemasaman tanah tidak menjadi kendala, seperti halnya di wilayah beriklim basah. Yang kedua ada lahan basah. Lahan basah merupakan suatu tempat yang cukup basah selama waktu cukup panjang bagi pengembangan vegetasi dan organisme lain yang beradaptasi khususnya terdapat 3 parameter yang mempengaruhi lahan basah, yaitu hidrologi, vegetasi hidrofitik, dan tanah hidrik. Fungsi khusus dari lahan basah yaitu mencangkup pengimbuhan dan pelepasan air bumi, pengendalian banjir, melindungi garis pantai terhadap abrasi laut, penambatan sedimen, toksikan, dan hara serta pemendaman karbon khususnya di tanah gambut. Jenis lahan basah yaitu ada rawa-rawa, hutan mangrove, waduk, dan sawah. Kondisi lahan basah. Lahan basah sendiri adalah daerah rawa, puyau, lahan gambut, dan perairan dengan air yang tergenang atau mengalir, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih 6 meter pada waktu surut. Beberapa tahun terakhir, lahan basah mengalami kerusakan yang mengkhawatirkan. Salah satu peristiwa kebakaran lahan gambut di beberapa wilayah yang bahkan telah mendapat sorotan dari masyarakat internasional. Lahan basah sebagai lahan yang selalu tergenang, baik secara alami ataupun buatan, terus-menerus ataupun musiman, diam atau mengalir secara tawar, puyau maupun asin. Termasuk dalam kategori lahan basah tersebut adalah perairan laut dengan kedalaman tidak lebih dari 6 meter dari batas surut terendah.
Karakteristik dari lahan basah tersendiri ialah wilayah rawa, lahan gambut, dan air, baik alami maupun buatan, bersifat tetap atau sementara, berair ladung atau mengalir yang bersifat tawar, payau atau asin, mencangkup wilayah air marin yang di dalamnya pada waktu surut, tidak lebih dari 6 meter. Sesungguhnya lahan basah merupakan komponen penting beraneka ekosistem karena berfungsi menyimpan air banjir, memperbaiki mutu air, dan menyediakan habitat bagi marga satwa. Dalam kenyataan, lahan basah dapat menyediakan sederetan barang dan jasa penting bagi manusia dalam penggunaan langsung maupun tidak langsung, kesejahteraan marga satwa, dan pemeliharaan mutu lingkungan. Yang ketiga ada lahan suboptimal. Lahan suboptimal adalah lahan yang secara alamiah mempunyai produktivitas rendah karena faktor internal dan eksternal. Untuk mengidentifikasi karakteristik dan potensi lahan suboptimal di Indonesia, telah dilakukan analisis terhadap basis data sumber daya lahan yang tersedia baik secara tabular maupun spesial dengan menggunakan GIS, serta berdasarkan hasil kajian di lapangan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa lahan suboptimal dapat dipilah menjadi lahan kering masam, lahan kering iklim kering, lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak, dan lahan gambut. Jenis dari lahan suboptimal ialah tanah gambut, tanah mineral, dan rawa lebak. Macam-macam lahan suboptimal. Lahan kering masam diantaranya ditandai dengan tingkat kemasaman tanah. Yang kedua, lahan kering iklim kering ditandai dengan jumlah curah hujan tahunan 7 bulan atau mempunyai rejim kelembapan ustik. Yang ketiga, lahan pasang surut adalah lahan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, terletak dekat pantai, sebagian berupa tanah mineral dan sebagian lagi berupa tanah gambut. Yang keempat ada rawa lebak adalah lahan rawa yang tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut, tetapi dipengaruhi oleh sungai yang sangat dominan, yaitu berupa banjir besar secara periodik minimal 3 bulan menggenangi wilayah setinggi 50 cm. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.